Bagian 1. Zaman Pra-Sokrates. Bab 1. Lahirnya peradaban Yunani. Di antara semua sejarah, tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia, dan yang kemudian menyebar ke negeri-negeri sekitarnya. Namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Yang mereka capai dalam bidang seni dan sastra sudah lazim diketahui. Namun yang mereka lakukan dalam bidang yang murni intelektual bahkan lebih luar biasa. Mereka menemukan matematika, ilmu pengetahuan dan filsafat. Mereka lah yang pertama kali menulis sejarah yang berbeda dari sekedar tarik. Mereka melakukan spekulasi bebas tentang hakikat dunia dan tujuan hidup, tanpa terbelenggu oleh paham-paham kolot yang diwarisi. Peristiwa itu amat mengherankan sehingga sampai saat ini pun banyak orang yang puas dengan terbengong-bengong saja dan membicarakan kejeniusan bangsa Yunani itu berdasarkan mistik. Akan tetapi, tidaklah mustahil untuk memahami perkembangan di Yunani itu secara ilmiah, dan memang itulah yang terpenting. Filsafat diawali oleh Thales yang untungnya bisa dilacak masa hidupnya berdasarkan fakta bahwa ia pernah meramalkan terjadinya gerhana matahari yang menurut para astronom terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi. Filsafat dan ilmu pengetahuan yang semula tidak terpisah dengan demikian lahir bersama di awal abad ke-6 sebelum Masehi. Lantas apa yang berlangsung di Yunani dan negeri-negeri sekitarnya sebelum masa ini? Jawaban apapun dalam batas tertentu pasti bersifat dugaan. Tetapi arkeologi di abad sekarang ini telah menyumbangkan pengetahuan yang jauh lebih kaya daripada yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Seni tulis-menulis ditemukan di Mesir kira-kira tahun 4000 sebelum Masehi, dan di Babilonia tak lama kemudian. Di masing-masing negeri itu tulisan bermula dari gambar-gambar objek yang diacu. Gambar-gambar itu dengan cepat mengalami konvensionalisasi sehingga kata-kata lantas ditampilkan dengan ideogram seperti yang masih terdapat di Cina. Dalam jangka ribuan tahun, sistem yang bertele-tele ini berkembang menjadi tulisan alfabetis. Awal perkembangan peradaban di Mesir dan Mesopotamia berkaitan erat dengan kawasan-kawasan Sungai Nil, Tigris dan Efrat yang mendorong pertanian tumbuh pesat dan sangat produktif. Dalam banyak hal peradaban itu serupa dengan peradaban yang ditemukan orang-orang Spanyol di Meksiko dan Peru. Ada raja yang disembah dan memiliki kekuasaan despotis. Di Mesir, semua tanah adalah milik raja. Ada kepercayaan yang bercorak politeistik dengan satu mahadewa yang memiliki hubungan erat dengan raja. Ada aristokrasi militer serta aristokrasi kaum pendeta. Aristokrasi pendeta ini seringkali dapat mengambil alih kekuasaan raja jika sang raja lemah atau terlibat dalam perang yang berlarut-larut. Golongan pengolah tanah adalah para budak yang dimiliki raja, golongan bangsawan atau para pendeta. Terdapat perbedaan penting antara teologi di Mesir dan Babilonia. Perhatian bangsa Mesir lebih tertuju pada soal kematian, dan mereka percaya bahwa jiwa orang mati turun ke dunia bawah di mana mereka diadili oleh Osiris sesuai dengan cara hidupnya di dunia. Mereka pun percaya bahwa pada akhirnya jiwa akan kembali ke tubuh. Inilah yang mengilhami pembuatan mumi dan pusara-pusara batu yang elok. Piramid-piramid dibangun oleh para raja di penghujung milenium keempat sebelum Masehi dan di awal milenium ketiga sebelum Masehi. Sesudah masa ini, peradaban Mesir kian mengalami pendangkalan, sementara konservatisme agama menghambat kemajuan. Kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi, Mesir ditaklukkan oleh salah satu suku bangsa Semit bernama Hyksos, yang menguasai negeri itu selama kira-kira 2 abad. Mereka tidak meninggalkan bekas permanen di Mesir, namun keberadaan mereka tentu telah mendorong tersebarnya peradaban Mesir ke Syria dan Palestina. Dibandingkan Mesir, Babilonia mengalami perkembangan yang lebih syarat peperangan. Pada mulanya ras penguasa bukanlah Semit, tetapi Sumeria yang asal-usulnya tak diketahui. Mereka menciptakan abjad paku atau cuneiform yang kemudian diambil alih oleh bangsa Semit yang menaklukkan mereka.
Ada satu periode di mana terdapat sejumlah kota yang masing-masing berdiri sendiri dan saling memerangi. Namun akhirnya kota Babylonlah yang unggul dan membangun sebuah imperium. Dewa-dewa sesembahan kota lain diturunkan derajatnya, sedangkan Marduk, dewa kota Babylon, menempati posisi seperti yang nantinya dipegang Zeus dalam susunan dewa-dewi Yunani. Peristiwa serupa pun pernah terjadi di Mesir pada masa yang jauh lebih dini. Agama bangsa Mesir dan Babilonia, sebagaimana kepercayaan kuno lainnya, pada dasarnya berupa kultus kesuburan. Bumi adalah betina, matahari jantan. Lembu jantan lazimnya dianggap perwujudan kesuburan pria sehingga dewa-dewa lembu banyak dipuja. Di Babylon, Ishtar adalah dewa bumi yang tertinggi kedudukannya di antara dewi-dewi lain. Di seluruh Asia Barat, Bunda yang agung dipuja dengan berbagai nama. Ketika bangsa Yunani yang menduduki Asia Kecil mendirikan kuil untuk memuliakannya, mereka menyebut sang dewi itu Artemis dan mengambil alih kultus yang telah ada. Inilah asal mula Diana dewi bangsa Efesus. Agama Kristen mengubahnya menjadi Maria sang perawan, dan adalah konsili Efesus yang mengukuhkan gelar Ibunda Tuhan bagi Bunda Maria. Ketika agama memiliki kaitan erat dengan pemerintahan suatu imperium, maka motif-motif politik memberikan banyak andil dalam mengubah ciri-ciri primitif agama itu. Dewa atau dewi pun dikaitkan dengan negara, dan mereka bukan hanya harus menganugerahkan panen yang berlimpah tetapi juga kejayaan dalam peperangan. Kasta pendeta yang kaya menyempurnakan ritual dan teologi dan menyusun dewa-dewi dari berbagai bagian imperium itu menjadi satu rangkaian. Berkat kaitannya dengan pemerintahan, dewa-dewi pun lantas dikaitkan dengan moralitas. Para penyusun undang-undang menerima kode-kode hukum dari dewa tertentu, sehingga seorang pelanggar hukum bisa dicap orang murtad. Kode hukum tertua yang masih dikenal saat ini adalah Kode Hammurabi, Raja Babilonia kira-kira tahun 2100 sebelum Masehi. Ini adalah kode yang menurut sang raja diberikan oleh dewa Marduk kepadanya. Kaitan agama dengan moralitas berkembang kian erat di sepanjang zaman kuno. Berbeda dengan Mesir, agama orang Babilonia lebih mengutamakan kesejahteraan di dunia ini daripada kebahagiaan di dunia nanti. Ilmu sihir, pernujuman, dan astrologi, meski bukan suatu yang khas Babilonia, lebih banyak dikembangkan di sini daripada tempat-tempat lain. Dan terutama lewat Babilonia lah tradisi itu tetap bertahan sampai ke zaman antik selanjutnya. Dari Babylon pun lahir beberapa hal yang tergolong ilmu pengetahuan. Pembagian hari menjadi 24 jam dan lingkaran menjadi 360 derajat. Juga ditemukannya siklus gerhana yang memungkinkan terjadinya gerhana bulan bisa diramal dengan tepat, dan gerhana matahari dengan beberapa perkiraan. Sebagaimana kita lihat nanti, pengetahuan bangsa Babilonia ini sampai ke tangan Thales. Peradaban Mesir dan Mesopotamia berdasarkan pertanian, sementara kehidupan bangsa-bangsa sekitarnya pada mulanya adalah sebagai penggembala. Kemudian muncullah unsur baru seiring dengan berkembangnya perniagaan, yang pada awalnya hampir sepenuhnya dilakukan secara bahari. Sampai kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi, senjata-senjata dibikin dari perunggu, dan bangsa-bangsa yang tidak menemukan logam itu di wilayahnya sendiri terpaksa harus mendapatkannya lewat perdagangan atau merampok. Perompakan hanyalah jalan pintas sementara, dan bila kondisi sosial dan politik cukup stabil, perdagangan terbukti lebih menguntungkan. Dalam bidang perdagangan, yang menjadi pelopor agaknya adalah Pulau Kreta. Selama kira-kira 11 abad, kurang lebih dari tahun 2500 sebelum Masehi sampai dengan 1400 sebelum Masehi, suatu budaya artistik yang maju yang disebut budaya bangsa Minos berkembang di Kreta. Unsur-unsur seni Kreta memberi kesan keriangan dan kemewahan yang nyaris dekaden, sangat bertolak belakang dengan kuil-kuil Mesir yang muram dan menyeramkan.